Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Tejo dari Rumah Edukatif. Saya masih membicarakan tentang bagaimana membuat form C5 bagi Bendara Bos. Kali ini saya ingin mempraktekkan menyatukan data-data yang ada pada file Excel, hasil konversi. Saya memiliki dua file ya. Yang pertama ini adalah hasil konversi dengan aplikasi online I Love PDF, dan yang kedua ini adalah hasil konversi menggunakan Nitro. Kita coba mempraktekkan dua file tersebut ditata untuk dapat disiapkan menjadi file yang siap pakai di dalam aplikasi C5 Postmaker. Nah, kita lihat di sini untuk file yang dikonversi menggunakan I Love PDF. Bila mana pertama kali kita membuka file yang di-download dari internet, maka akan muncul kalimat seperti ini ya. Maka kita langkah yang pertama adalah mengklik enable editing. Oke, ya berarti ini udah siap diedit. Kita lihat di sini bahwa hasil konversi menggunakan I Love PDF itu menjadi 3 tabel. Kita buka satu persatu. Ini tabel 1 berisi dari halaman baris pertama sampai kepada pengeluaran tanggal 2 Maret ya. Kemudian tabel kedua tanggal berikutnya sampai ke jumlah. Nah, berarti dengan demikian data yang kita olah ya data yang ada di tabel 1 dan tabel 2. Sementara untuk yang tabel 3 kita biarkan saja karena itu tidak ada transaksinya. Oke ya. Langkah yang pertama bagaimana kita menambah dengan satu sheet baru. Nah, kita tuliskan aja di sini menjadi sheet bulan Maret. Nah, Maret. Nah, gitu ya. Kita geser sedikit di tengah-tengah aja biar mudah. Kemudian kita ambil ini file yang asli kita biarkan saja. Kita hanya mengcopy saja dari transaksi pertama ya, dari saldo kas ya. Saldo kas kita ambil sampai terakhir. Nah, ini kita blok sampai juga sel terakhir. Kita copy, masukkan ke sheet yang baru tadi. Kita masukkan aja di sini nggak masalah, atau mungkin di baris ketiga gitu ya. Kemudian kita pastenya paste apa adanya aja ya, dari Excel ini apa adanya. Nah, akan muncul seperti ini ya. Kita mungkin bisa menggeser. Oke. Ada sedikit masalah pada file Excel saya ya. Nah, kita nggak geser dulu aja. Kita kemudian mengambil tabel yang kedua. Tabel yang kedua kita ambil pada baris pertama ya, pertama ini. Kemudian kita di atas jumlah ya sampai transaksi terakhir ya, ini sampai pajak bunga ini kita ambil ya, yang jumlahnya nggak usah, kita copy lagi. Kita masukkan ke dalam sheet yang tadi kita siapkan ya. Kita jedani satu baris dulu nggak apa-apa untuk ada perbedaan antara data yang diambil dari sheet 1 tabel 1 dan tabel kedua. Kita pastekan saja. Nah, ini hasilnya copy paste dari tabel 1 atau sheet 1 dan tabel 2 atau sheet 2.
ya, hasil konversi dari menggunakan I Love PDF. Nah, ternyata Bapak Ibu ada perbedaan yang kita dapatkan ya, bahwa ada dua kolom yang berbeda ini ya. Kolom dari tabel 1 itu sampai ke kolom C, tabel kedua ini sampai ke kolom H saja. Nah, ini pertanyaannya kenapa berbeda dan bagaimana solusinya kan gitu. Ya, maka yang utama bahwa data ini harus kita tata lebih dahulu. Nah, ternyata kita lihat bahwa pada tabel yang pertama itu ada kolom yang termerger. Nah, ini kolom B dan C termerger gitu ya. Kemudian juga kolom F dan G. Nah, maka ini perlu kita solusikan atau kita atasi masalahnya gitu loh ya. Ini biar kita tahu nih headernya ya, kita paling enggak ya ini ternyata bahwa kita harus mengcopy ini ya, copy headernya ini. Nah, ini kita copy aja, di copy masukkan ke sini. Oke ya. Nah, bagaimana caranya ya yang termerger itu kita pecah menjadi tidak merger gitu ya. Maka ini kita blok sampai yang termerger tadi ya, nih berarti dari sini nih ya kita blok. Langkah yang berikutnya adalah munculkan format cell ya. Format cell itu ada di mana? Pada home, format, kemudian di sini ada paling bawah ada format cell. Format cell. Kita pilih tab yang kedua, alignment. Ya. Ini merger cell ini ada tanda-tanda gini kita hilangkan ya. Klik sekali masih centang semuanya. Nah, klik kedua berarti tidak ada merger cell. Nah, maka kita jangan begini. Nah, kita akan melihat bahwa ternyata ada kolom yang kosong dan kita bandingkan dengan yang di bawah. Ya. Biar ini judul kolom itu terbaca, maka ini kita free spans gitu ya. Jadi ini pada home, pada kok lupa tempatnya, tapi shortcutnya biasanya saya tahu Alt V F. Oh, ini berarti ada di sini nih. Pada view ya, pada view di sini ambil free spans, Nah, seperti itu. Sehingga nanti baris teratas tidak akan tertutup. Nah, kita lihat di sini. Ternyata kolom yang ini bawah isi ya. Berarti ini kan kode kegiatan sama, lah kemudian kode rekening ini bergeser. Maka kita ini hapus dulu ini, hapus sampai ke atas. Kita hapus, kita blok sampai ke atas. Kita klik kanan saja muncul delete. Nah, delete. Kita ambil save cell lab ya, ke save cell lab. Nah, oke. Ya. Kemudian juga langkah yang sama kita jalankan pada kolom kosong yang kedua. Nah, ini kita blok, kita klik kanan, delete, save cell left. Oke, berarti ini udah terdata, jadi kolomnya sama dari atas dan bawah ya. Nah, kemudian baris yang tadi kosong ini kita hapus juga. Kita hapus ini ya, baris 26 kita hapus, delete row. Udah. Maka akan ditemukan satu data yang utuh dari kolom pertama dan sampai kolom terakhir ya, sampai saldo ya. Kita geser yang urian biar terbaca dengan mudah. Kita blok semuanya atau blok dari atas sampai ke sini ya, sampai paling bawah sini. Kemudian kita format ya, autofit row height. Oke ya. Nah, sudah jadi data dari dari I Love PDF.
Oke, nah sekarang kita mencoba yang kedua, ya, yaitu yang dari nitro. Nah, nitro ini ternyata ada 6 tabel, ya, tabel 1 dan seterusnya sampai 6. Kita tambah dengan satu tabel baru. Ini kita sheet baru ya, ini dengan nama Maret juga, Maret. Nah, biar tadi beda dengan tadi, Maret nitro. Nah, nitro. Oke. Sama juga dengan tadi, kita ambil tabel yang pertama dulu. Nah, kita ambil header-nya juga, data sampai baris terakhir, sampai sel terakhir, kita copy, masukkan ke nitro. Kita paste. Nah, oke, ya udah jadi ya. Ini biar terbaca, ini urean kita geser saja nih. Ya, urean kita lebarkan aja. Nah, oke, ini data yang dari sheet pertama atau tabel pertama. Nah, kita ke tabel kedua. Kita lihat ya, di sini ada kolom A sampai H. Ya, kalau di nitro bagaimana? Ternyata sama ya. Jadi tidak ada perbedaan kolom. Nah, kita copy. Ini udah kalau sama ya, kita dari sini aja ya, dari data ya, di luar dari header. Kita copy, masukkan ke baris bawah langsung, atau nggak langsung aja dah. Nah, oke ya. Nah, kita jeda satu baris. Tabel ketiga. Kita blok, kita copy, masukkan ke nitro juga di sini, ke sheet yang tadi kita buat, kita pastekan. Kemudian tabel keempat sama, kita blok, kita copy, kemudian masukkan ke sini, paste. Tabel kelima, nah kita copy, masukkan ke tabel tadi, kemudian tabel ke-6. Nah, tabel ke-6 ini hati-hati jumlahnya nggak usah masuk. Nah, oke. Oke, nah di sini kita lihat kolomnya sama ya, dari atas ke bawah ini tidak ada kolom yang berbeda. Nah, kemudian di sini kita perhatikan ada tanda-tanda yang berupa sel kecil ya, ada tanda hijau ini. Biasanya ada permasalahan di situ. Kita lihat di sini permasalahannya apa. Nah, numbers.hashtags. Nah, kalau kita menjumpai seperti ini, maka langkah baiknya kita mengconvert ke dalam number saja. Ya, jadi ambil di sini, convert to number. Nah, gitu. Nah, ini bisakah kita pilih semuanya gitu ya? Coba bisa apa enggak? Kita ulang. Nah, ini ya. Kalau kita blok ini pada sel pertama muncul seperti ini, kita coba pindahkan bahwa mengkonversi semuanya menjadi number. Wah, ternyata bisa ya. Ini langkah yang utama awal ya, jadi kita harus mengganti menjadi number. Nah, kemudian bila mana dijumpai kan nanti ini ternyata kan ada nomor-nomor angka-angka yang hanya satuan ya, hanya puluhan ya, padahal harusnya ini adalah ribuan ya, maka nanti kita perlu mengubah di sini nggak masalah ya, atau nanti setelah itu pun juga bisa. Nah, oke. Nah, sehingga tadi kan terlihat bahwa angkanya yang tadi semula 58 ini ya, ternyata bahwa itu adalah merupakan angka pembulatan.
Oke, nah bila mana terjadi seperti ini maka nanti tentunya Bapak Ibu membandingkan, ya, membandingkan dengan dokumen yang asli, ya. Atau mungkin lebih baik Bapak Ibu menggunakan aplikasi konversi yang tidak seperti ini gitu loh ya. Kalau kita lihat pada yang I love tampaknya tidak terjadi hal seperti itu. Ini semuanya ribuan ya. Ini biar terlihat formatnya kita samakan aja ya. Samakan menjadi angka 14 misalkan. Nah, bukan itu, berarti ini pakainya seringnya dihilangkan. Oke ya, udah muncul seperti ini ya. Oke. Nah, kalau melihat seperti ini para Bapak Ibu, bila mana memang panjenengan punya aplikasi yang istilahnya mudah, kan kita langkah baiknya menggunakan yang mudah gitu ya, tidak yang sulit. Tapi bila mana memang hanya satu-satunya itu, misalkan jenengan tidak ada online, hanya punya Nitro ya, dan terpaksa panjenengan nanti mengoreksi angka-angka yang tidak pas lebih dahulu, gitu ya, angka-angka yang tidak pas terlebih dahulu. Nah, ini angka di belakang koma kita turunkan aja menjadi hanya 2 angka di belakang koma. Oke, saya kira itu ya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk menata file ya, atau menata data untuk nanti dapat digunakan sebagai sumber dari form C5 ya. Sampai ketemu di waktu yang akan datang, insya Allah data sudah siap, kita tinggal bagaimana mempraktekkan membuat form C5 dengan menggunakan C5 Box Maker. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.